Selamat datang kembali di channel Sarjana Novel Audio. Teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Sambil mendengarkan cerita novel, admin mengajak kamu temanin aku pangkas. Terima kasih banyak. Ketiga ketahuan. Malam ini San sengaja tidak mengizinkan Amy untuk datang ke apartemen miliknya. Dia tahu jika gadis itu ingin sebuah perayaan kecil untuk 3 tahun hubungan mereka. 3 tahun neraka yang terpaksa dia jalani atas permintaan seseorang. Dia harus pura-pura mencintai Amy agar gadis itu merasa diangkat setinggi langit. Tapi ketika gadis itu benar-benar terikat padanya, maka suatu saat dia akan melepasnya. Gadis itu harus berada di titik terendahnya, bahkan mungkin tidak mau lagi berada di dunia ini. Pada awalnya dia merasa mungkin akan menyenangkan untuk bermain dengan tikus kecil yang manis seperti Amy. Tapi semakin kesini lebih terasa memuakkan. Gadis itu dengan percaya dirinya memperlakukan jika dirinya benar-benar adalah kekasih yang sangat mencintainya. Amy selalu membuat makan siang untuknya, selalu mengirim pesan bertanya ini itu yang seakan jika San tak bisa menjaga dirinya sendiri, dan parahnya para temannya selalu mencemooh hubungannya dengan gadis berkacamata itu. Mereka selalu mengatakan jika Amy adalah alien yang nyata hidup di tengah-tengah hidup mereka. Setelah membersihkan diri, San bersiap-siap untuk keluar dengan teman-temannya. Hampir setiap malam dia keluar untuk datang ke bar-bar yang ada di pinggir kota untuk minum beberapa gelas Wilimaki. Jika dia sedang beruntung maka malamnya akan berakhir di atas ran 4 nanogram dengan wanita yang tak sengaja ia temui di bar tersebut. Tapi dahinya mengernyit ketika mendengar bunyi bel pintu apartemennya. Mulutnya menggumamkan sumpah serapah karena mengira Amy datang seperti biasanya untuk membersihkan apartemennya, padahal sore tadi dia sudah melarangnya. San ingin Amy mulai merasakan sedikit demi sedikit sakitnya diabaikan olehnya. Beberapa minggu ke depan mereka akan merayakan kelulusan, itu artinya sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya pada kekasih pura-puranya itu. Baby, don't you miss me? San tersenyum lebar ketika mengetahui siapa yang kini ada di depan pintunya. Seorang gadis cantik yang telah mengikat hidupnya. 4 tahun yang lalu gadis itu menolongnya ketika ia mengalami kecelakaan hebat yang mengharuskannya butuh transfusi darah yang lumayan banyak. Dan sayangnya golongan darahnya termasuk golongan darah langka yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Gadis di depannya mendonorkan darahnya hingga ia akhirnya bisa diselamatkan dari masa kritisnya. Untuk membalasnya ia berjanji akan melakukan apapun untuk kebahagiaan gadis itu. Aku sangat merindukanmu sayang, San meraup bib. Kemer 4 Han yang tampak sudah mengundangnya. Tanpa membuang waktu dia segera mer 3 engku tebuh gadis itu untuk dibawanya masuk ke dalam kam 4R-nya. Sahut Aak baby. Kau selalu tidak sabaran. Pekik gadis cantik itu ketika dengan Brut 4L San, admin sensor ceritanya, semoga kamu memahaminya. Nadia Boni adalah adik tiri dari Amy. Sejak kecil dia sangat dimanja oleh ibu dan ayahnya yang hanya merupakan ayah sambung untuknya. Ayah mereka Arga Boni adalah seorang pejabat negara, dia tidak pernah membedakan anak kandung ataupun anak tirinya. Pria itu mencintai semua putrinya dengan tulus. Kau menantangku gadis nak 4L. Bersiaplah karena aku tidak akan berhenti walaupun kau memintanya. Lagi-lagi admin sensor ceritanya ya, semoga kamu memahaminya. Bagaimana dengan kakak tercintaku itu? Kau sudah bercinta dengannya. Beberapa hari lagi adalah nerakanya. Tinggalkan dia tanpa jejak. Buat dia menangis dar 4H. Kata Nadia dengan senyum iblisnya. Dia membenci Amy karena gadis itu selalu bisa membuat ayah tirinya tersenyum bangga dengan semua nilai ataupun prestasi yang didapatkannya. Bahkan Amy sering dibanggakan sang ayah di depan teman-teman pejabat atau pengusaha lainnya. Dari kecil Nadia kurang kasih sayang, ayah kandungnya hanyalah seorang pemabuk berat. Setiap hari ia disuguhi dengan pertank 4 ran kedua orang tuanya. Tak jarang ia melihat ayah kandungnya memperlakukan ibunya dengan kas 4R. Akan aku lakukan semua maumu, tapi sebelumnya bergeraklah sayang. Lagi-lagi admin sensor ceritanya ya, semoga kamu memahaminya.
Tanpa mereka ketahui ada air mata di balik pintu kamar, seorang gadis sedang menahan suaranya agar isakannya tak terdengar oleh mereka. Lanjut part 4. Part 4 Musibah Baru. Aimee mengurungkan niatnya untuk makan roti di toko roti langganannya. Gadis itu pulang dan memilih menangis di atas bantalnya. Dia telah berikan hatinya sepenuhnya, tapi ternyata ungkapan cinta yang ia terima 3 tahun silam hanyalah tipuan semata. Pria yang dia cintai ternyata hanya memanfaatkannya. Tapi menyesal pun tak akan ada gunanya. Ella, sahabatnya, pernah memperingatkan dirinya tentang San. Tapi ia tidak begitu mengindahkannya karena berpikir jika ia mencintai pria itu dengan tulus maka San lama-lama juga akan merasakan hal yang sama. Bukankah kekuatan cinta sangat dahsyat? Begitu yang ia lihat di kisah-kisah film romantis. Gadis Kismin jelek rupa akan mendapat cinta pangeran tampan yang kaya raya. Dan yang paling membuatnya kecewa adalah ternyata San dan Nadia yang merupakan adik tirinya telah bekerja sama untuk membuatnya menderita. Nadia selalu ingin merebut apa yang telah ia dapatkan. Adik tirinya itu dan ibunya selalu saja membuat dirinya seolah-olah bukan anak yang baik di mata ayahnya. Aimee tidak tahu sebabnya karena ia merasa tidak pernah menyinggung atau berbuat kesalahan pada adik dan ibunya itu. Hingga akhirnya ia memiliki kesempatan untuk jauh dari keluarganya, yaitu saat dia harus meneruskan pendidikannya di jenjang universitas. Aimee memilih universitas yang ada di luar kota walau sebenarnya ia bisa meminta untuk sekolah di luar negeri. Karena bagaimanapun ia masih tetap ingin dekat dengan ayahnya. Tidak tahu kenapa tapi ia merasa Nadia dan ibunya punya sebuah rencana jahat yang sewaktu-waktu akan membahayakan sang ayah. Tangis Aimee terpaksa reda ketika ponselnya menyala. Sebuah panggilan terlihat di sana, ibunya. Aimee mengucek kedua matanya, sepertinya matanya bermasalah setelah beberapa saat tadi menangis. Hal yang tidak mungkin terjadi. Ibu tirinya sedang menelponnya. Sebenarnya Aimee enggan menerimanya, mungkin saja Dindra ingin menertawakannya menderita. Bukankah ibu dan anak itu begitu ingin melihatnya terpuruk? Tapi panggilan yang bertubi-tubi itu terpaksa membuat tangannya menggeser tanda hijau. Ya Bu, ada apa? Papamu kecelakaan, cepat pulang sebelum ia mati dan kau tidak bisa melihatnya lagi. Suara sinis Dindra terdengar dari seberang sana. Degg hahaha. Apa Bu? Jangan bercanda, lirih Aimee hampir tak terdengar, tenaganya seperti sudah terkuras abis mendengar kata-kata Dindra yang terdengar menyakiti telinganya itu. Terserah mau percaya atau tidak, tapi dia sedang sekarat sekarang. KLEKKKK. Dindra menutup sambungan teleponnya, sedangkan tanpa sadar Aimee masih memegang ponsel di telinganya. Ada harapan jika ibu tirinya itu menelponnya kembali dan mengatakan semua itu hanya bercanda. Papa. Aimee segera berlari keluar, gadis itu segera ingin kembali ke kota untuk menemui ayahnya. Sudah beberapa bulan ia tak pulang untuk sekedar menengok ayahnya. Dia terlalu disibukkan dengan tugas kuliah menjelang kelulusan yang tak lama lagi nanti. Sampai di luar rumah baru ia menyadari jika hari sudah terlalu malam, tak mungkin ada angkutan umum yang beroperasi. Akan sangat lama menunggu taksi lewat karena di jam seperti ini hanya 1 atau 2 yang lewat atau bahkan tidak ada sama sekali. Sudah berkali-kali ia minta mobil sendiri tapi Dindra selalu menolak dengan alasan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan sayangnya sang ayah menuruti kata ibu tirinya itu. Tentu saja karena Arga tak ingin sesuatu terjadi pada putri kesayangannya. Tidak mungkin ia membangunkan Nyonya dan Tuan Ripka, mereka terlalu tua untuk menemani perjalanannya ke luar kota. Ella. Hanya sahabatnya itu harapan satu-satunya, kebetulan gadis itu memiliki mobil sendiri. Aimee berharap semoga gadis itu masih terjaga dan bersedia menemaninya ke kota. Halo Ella. Ya Aimee. Jangan katakan jika kau melihat pria bre ****X itu kencan dengan wanita lain saat anniversary ketiga kalian. Bukankah sudah aku kah? Kata-kata gadis itu terpotong dengan suara putus asa Aimee. Ayahku kecelakaan, dia ada di unit UGD sekarang.
Bisakah aku minta tolong padamu, tolong temani aku ke sana. Aku mohon. Aimi tak bisa lagi meredam isakannya. Dia bisa menahan dirinya ketika melihat pengkhianatan San, tapi kabar tentang ayahnya ini teramat sangat menghancurkan dirinya. Oke, tenanglah. Aku ke sana sekarang.